Orang biasa. Aku akan menghajarmu. Dasar kau kejam. Zairan adalah adikmu. Kau tega mencelakakannya. Aku bukan adik angkat. Didorong ke laut dan tenggelam. Di sini adalah upacara dewasaku yang ke-18. Aku terlahir kembali. Terlahir kembali ke. Pada hari aku difitnah oleh adik angkatku. Keuntungannya naik puluhan kali lipat lagi. Ah, WKWKWKWK. Ayo. Semua milik keluarga Sam ini. Hanya akan menjadi milikku. Haha, anggur yang bagus. Kalian lihat, Shayu jatuh ke laut. Tolong, tolong aku. Sudah seharusnya, adik macam ini. Lebih baik hilang saja. Abaikan saja dia. Cuma bisa melahirkan anak. Orang biasa. Biar dia berenang sendiri pulang. Wahahaha. Berlayar. Tolong aku, jangan pergi. G. Shenran, kau telah merenggut keluargaku. Merenggut hidupku. Merenggut takdirku. Mengapa kau masih belum mau melepaskanku? Asalkan kau tidak pergi. Aku selamanya hanya akan menjadi anak angin. Hanya jika kau pergi. Yang palsu ini. Baru bisa menjadi kenyataan. Kau tahu. Kenapa kamu bisa kalah? Begitu menyedihkan. Karena aku punya kemampuan. Untuk membuat orang lain. Mendengar. Suara hatiku. Apa? Keluarga dan teman-temanmu. Setiap orang dalam hidupmu. Semuanya telah kuperdaya dengan suara hatiku. Makanya semua orang berpikir. Kamu Shayu. Dia orang yang jahat. Dia orang biasa. Kau kejam sekali. Sangat keji. Benar. Memang aku yang keji. Jadi pemenang terakhir. Adalah aku. Kakak. Lepaskan aku. Lepas. Lepas. Shayu. Sampai jumpa di kehidupan berikutnya. Kamu menaruh mangga di kue ulang tahun. Membuat Ranan alergi. Membuat Zairan alergi. Orang biasa. Aku hari ini. Harus memukulmu. Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau kamu lakukan? Karena ketulusan dikhianati. Maka di kehidupan ini, aku akan berubah menjadi iblis. Balas dendam. Apa mataku tidak salah lihat? Nona besar. Menampar direktur. Apa ini masih dia? Yang selalu berusaha menyenangkan keluarga. Gadis penurut yang mengorbankan harga dirinya. Orang biasa. Dasar kamu si imut. Samyu. Kau gila. Membuat adikmu memukul ayah kandungmu sendiri. Kau masih manusia tidak? Aku di kehidupan sebelumnya benar-benar bodoh. Memegang saham terbesar. Demi mengambil hati orang-orang ini. Mengorbankan segalanya. Coba kalian katakan. Aku sengaja menaruh mangga di kue. Menjebak Surya. Mau tanya. Ada buktinya? Bukti. Tidak ada bukti? Kenapa kalian semua menatapku? Aku kira. Kalian punya bukti? Aku melihatnya. Mangga itu diam-diam ditaruh kakak. Tapi aku tidak berani mengatakannya. Lagi pula aku hanya orang luar. Tidak pantas mendapat cinta. Itu suara hati Shenran. Aku bisa mendengar suara hati. Menarik. Sungguh menarik. Dasar kamu si imut. Orang biasa. Barusan aku lengah. Kali ini, aku harus menghajarmu. Sudah diberi muka. Berani sekali kau pukul aku. Apa yang tidak berani? Tamparan ini. Untuk kebodohanmu. Buta hitam putih. Tamparan ini. Untuk kemalasanmu. Dan pikiranmu yang sempit. Tamparan ini. Untuk sifat kejammu pada anak sendiri. Kau lebih buruk dari binatang. Bagaimana bisa begini? Shen Yu ini. Seperti orang yang berbeda. Shen Yu. Kau begitu kejam. Ini ayah kandungmu sendiri.
Salah harus dipukul. Itu kata kakek. Kami membesarkanmu 17 tahun. Lebih baik pelihara anjing. Kau pernah urus aku? Dulu kalian membenciku. Karena aku bayi perempuan. Tak bisa meneruskan keturunan. Lalu buang aku di desa. Kalau bukan karena kakek, aku sudah tiada. Sayang. Diam kau. Apa? Kau kurang ajar. Kau ini orang biasa. Berani kau melawanku? Aku tahu. Kalian membenciku. Karena kakek memberikan 30% saham grup kepadaku. Berikan padaku. Dulu aku hanya mencari perhatian karena ikatan keluarga. Kalau tidak, kalian ini siapa? Omong kosong. Sanyu, kenapa kau menjadi begitu jahat? Benar. Katamu benar. Aku memang jahat. Saat aku mewujudkan sahamku, aku akan dengan kalian putus hubungan. Jadi selama ini, kalian sebaiknya bersikap baik. Kalau tidak, aku bisa usir kalian kapan saja. Sudah dengar kakak akan pegang kendali. Habislah. Kedepannya, ayah ibu akan diintimidasi sampai mati. Benar. Pasti tidak boleh biarkan si perempuan menyebalkan ini balik menguasai keadaan. Pengawal. Orang biasa ini membunuh adik kandungnya sendiri. Dia menghina nyawa manusia. Tangkap dia. Masukkan ke penjara. Mempermainkan nyawa orang. Bukankah ini fitnah? Dengan pengaruh keluarga Sam. Meskipun itu fitnah, yang palsu bisa dijadikan kenyataan. Apa kalian tidak dengar? Tangkap. Sepertinya kau abaikan perkataanku tadi. Seperti angin lalu saja. Paman Yao. Sudah sampai di titik ini. Langsung saja. Kau berani. Masih berani hubungi orang biasa itu. Lewat telepon. Apa kau ingin merebut kekuasaan? Kekuasaan keluarga Shen. Sudah seharusnya milikku. Siapa berani ganggu nona besar? Paman Yao benar-benar datang. Dia adalah sesepuh grup. Pengaruhnya sangat besar. Bahkan si Yoshen pun harus menghormatinya. Paman Yao adalah pedang yang ditinggalkan kakek untukku. Karena aku hidup kembali. Selain balas dendam, aku akan manfaatkan momentum untuk melesat, menguasai kekuasaan, menjadi yang terdepan. Halo, nona besar. Nona besar. Kalau ada yang mengganggumu, itu berarti dia cari masalah denganku. Aku akan segera menghabisi dia. Paman Yao, Anda salah paham. Ini Shen Yu yang memukul ayah kandungnya sendiri. Nona besar baru saja memukulmu. Benar. Sayangku kecil ini. Dia menamparku 4 kali berturut-turut. Paman Yao, tolong. Berikan keadilan untukku. Paman Yao. Brengsek tak berguna. Wajah sepertimu. Mana pantas menerima tamparan nona besar? Nona besar. Lain kali untuk pekerjaan kotor seperti ini. Serahkan saja padaku. Tidak apa-apa. Ini hal yang mudah. Semua tidak perlu panik. Karena sudah datang. Maka saksikanlah sebuah pertunjukan. Paman Yao. Ran-Ran bilang dia. Alergi mangga. Oh. Kalau begitu aku ingin lihat. Benar-benar alergi. Atau, kau mau menuduhku palsu? Ambil ini. Minumkan dia ini. Jangan. Alergi. Alergi bisa bikin mati. Aku sungguh tidak menjebak kakak. Sianyu. Kalau kau berani sentuh dia hari ini, aku tidak anggap kau anakku lagi. Sungguh. Benar. Mulai saat ini, kau tidak punya ibu lagi. Jangan ada penyesalan. Paman Yao. Tingkatkan dosis obatnya. Mulai. Siap, bos. Serang. Siapa berani menghalang? Hancurkan keempat anggota badannya. Jangan. Tolong aku. Tolong aku.
Tolong. Kakak cemburu karena keluarga lebih menyukaiku. Dia malah menjebakku. Ibu dan ayah. Aku sangat takut. Aduh, kamu ini. Apa kau harus mencelakai Ranzai lagi? Kok bisa begini? Dulu saat kukatakan putus hubungan dengannya, dia pasti akan berlutut memohon ampun. Kukira aku masih yang dulu. Shen Yu yang hina. Minum ini. Bisa bikin masalah besar. Raran, kau baik-baik saja? Raran, Raranku sayang. Kenapa? Kenapa gagal lagi? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Cepat bawa putri kesayangan kalian ke rumah sakit. Sedikit lagi, pasti ketahuan. Dasar kamu si imut. Kamu benar-benar tidak tahu aturan. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Shenran di kehidupan ini. Aku tidak hanya akan merebut segalamu, tapi juga akan mengungkap rahasiamu. Nona besar, tangan Anda kotor. Orang-orang ini, bagaimana mengatasinya? Karena kalian adalah keluarga Shen. Jika jadi besar akan sulit dikendalikan. Setidaknya kau masih punya hati nurani. Kalau begitu, ruang bawah tanah untuk anjing. Kosongkan. Pindahkan mereka ke sana. Apa? Suruh orang tua tinggal di kandang anjing? Dasar kecil tak tahu diri. Kau tidak takut dapat kutukan? Xiaoyu, ibu dan ayah sudah tua. Kita tidak bisa tinggal di sana. Sepertinya kalian lupa. Saat Shen masuk ke rumah, dia sendiri yang mengusirku ke ruang bawah tanah. Kamu terlalu keterlaluan. Ada Paman Yao di sini. Aku juga tidak bisa marah. Tahan saja dulu. Hadirin sekalian. Apakah pertunjukan hari ini menarik? Cara Nona besar benar-benar hebat. Tegas dan cepat. Berani dan penuh siasat. Sungguh mengagumkan. Kalau begitu semuanya. Sampai jumpa sebulan lagi. Pada saat itu, aku akan sebagai grup pemegang saham terbesar. Membentuk ulang tatanan. Membangun tatanan baru. Apa? Nona besar malah mau merestrukturisasi grup. Ini menakutkan sekali. Apa dia masih gadis penurut itu? Saya umumkan. Pesta selesai. Kamu orang biasa ini. Apa kamu lupa? Siapa pemilik rumah ini sebenarnya? Maaf. Kalian tidak boleh masuk ke area dalam. Omong kosong. Ini rumahku. Sesuai kontrak. Ini adalah rumah Nona Shen Yu. Kalian ini. Orang luar. Apa? Si imut ini. Jangan-jangan kita benar-benar akan diusir ke ruang bawah tanah. Tampaknya Shen Yu ini benar-benar berniat memutuskan hubungan dengan kita. Lalu harus bagaimana? Tanpa dirinya, kita akan kehilangan banyak uang. Sayang cepat cari akal. Raran gagal ujian masuk PTN. Butuh biaya sekolah ke luar negeri. Akal apa yang bisa kucari? Kalau memang bisa, kamu juga coba minta bantuan Paman Yao. Tapi hari ini Xiaoyu memang aneh. Kalian bilang, mungkinkah kita benar-benar telah menuduhnya tanpa alasan? Tuduhan palsu. Omong kosong. Shen Yu si orang biasa itu. Memang tidak punya tata krama. Sayangku. Si pengkhianat ini. Dari lahir memang bajingan. Seharusnya dulu aku mencekiknya. Kurangnya hal yang paling mendesak sekarang adalah, tenangkan dia dulu. Lalu rebut sahamnya. Belum genap sebulan. Saat ini di rumah ini. Masih ayah yang berkuasa. Kita punya banyak cara. Berjuang mati-matian dengannya. Untuk sementara tidak perlu. Gadis ini. Memang keras kepala. Hari ini ngambek. Cuma ingin cari perhatian kita. Ya? Itu. Coba hiburlah dia lagi. Biarkan dia melakukan. Seperti anjing yang merengek-rengek. Hehehe. Ah, baiklah. Aku tahu. Rumah sakit menelepon. Katanya, bilang kita harus segera ke rumah sakit. Pasti Zairan kritis. Ayo kita segera pergi. Jika terjadi sesuatu pada Zairan, aku sama sekali tidak akan membiarkan Shen Yu si imut ini lolos. Di kehidupan ini, aku tidak hanya akan balas dendam, tapi juga akan manfaatkan kesempatan untuk berkuasa dan bangkitkan kembali keluarga kita. Nona besar, di pesta hari ini, siasat satu batu bunuh dua burung yang Nona lakukan, sungguh luar biasa.
secara lahiriah menghukum Shenran. Tapi sebenarnya, adalah di hadapan banyak tokoh bisnis. Membangun wibawa. Sebagai persiapan restrukturisasi grup. Paman Yao, kamu memang pintar. Hanya orang-orang seperti Shen Beiliang, yang buta dan tak bisa melihat, sampai tak tahu kebaikanmu. Karena mereka tidak menghargai. Maka kita, bisa bertindak leluasa. Kelompok Shen Beiliang, pergi ke rumah sakit. Siapkan mobil. Ke rumah sakit. Adegan ini terlalu membosankan. Aku akan pergi pada mereka. Menambah bahan bakar. Shen Yu, kau orang biasa ini. Suara hatiku. Dulu, asalkan aku menyuarakan isi hatiku, ayah dan ibu pasti akan berpihak padaku. Shen Yu akan merengek minta dikasihani. Dokter, putri saya alergi mangga. Bagaimana? Tuan dan Nyonya Shen, anak angkat kalian, Shenran, tidak menunjukkan gejala alergi. Apa? Bagaimana mungkin? Tidak ada alergi. Sial. Bocor deh. Untung aku udah siap. Samyu, tunggu aku keluar dari rumah sakit. Aku bakal ngancamin kamu. Mama papa, dugaan aku benar. Kita salah sangka sama Samyu. Kalau gitu, selama ini, yang menjebak Samyu ternyata Ranyo. Anak angkat yang kurang ajar ini. Aduh celaka. Celaka-celaka. Pasien dari kamar nomor 2. Mau lompat dari gedung. Kamar nomor 2. Tidak baik. Ranan. Ranan mau lompat. Cepat-cepat-cepat. Jangan gegabah. Jangan kamu mendekat. Jangan, Sharan. Adik. Jangan gegabah. Putriku sayang. Jangan nakuti ibu. Ayah, ibu, kakak. Aku tidak mau hidup lagi. Biarkan aku pergi. Tolong jangan gegabah. Aku bukan alergi mangga. Tapi ini bagaimana bisa? Mungkin alergi hal lain? Selesai. Pasti papa mama mengira. Aku menjebak kakak. Lebih baik aku pergi saja. Hai Raran. Kami tidak akan menyalahkanmu. Semua ini hanya kesalahpahaman. Jelaskan saja dengan baik. Iya. Raran. Turunlah. Nak, ibu mohon. Iya, jangan khawatir. Akan menemanimu. Ran-Ran, maafkan aku. Kakak seharusnya tidak meragukanmu. Benar. Sungguh. Ternyata inilah arti keluarga. Keluarga memang yang terbaik di dunia. Tentu saja benar. Kami selamanya adalah keluargamu. Kita satu keluarga. Seharusnya kita berkumpul bersama dengan rukun. Ayo sini. Cepat turun. Kalau begitu aku turun sekarang. Dasar anak durhaka. Kenapa kau datang? Tentu saja untuk memperhatikan adik. Jangan mendekat. Ini, mau lompat dari sini? Jangan berani-ani mengganggu Zai lagi. Dasar anak bandel, kembali sini. Lebih baik aku lompat saja. Lagian kakak juga tidak suka aku. Tapi nanti di sana aku juga akan dijahili. Kamu pikir, lompat dari sini? Apa? Dia bahkan tahu isi hatiku? Dia bisa mendengarku? Aku bantu kamu. Raran. Putri. Ayah, ayah. Tolong aku. Adik. Bukannya mau pergi? Kenapa jadi ragu? Aku boleh pergi. Tapi aku tidak tega pada kakak-kakak. Apalagi pada ayah dan ibu. Putri, ayah datang menyelamatkanmu. Ayah tidak akan biarkan kau terluka. Yah, lagi pula jatuh juga tidak apa-apa. Kalian kalau tidak menyelamatkannya. Aku boleh izinkan kalian pindah kembali. Apa?
Kita tidak perlu tinggal di ruang bawah tanah lagi. Tapi, Ranran bisa kehilangan nyawanya. Aduh, Ranran begitu berbakti. Pasti dia akan mengerti keadaan kita. Inilah rumahku. Mulutnya penuh kata keluarga. Tapi sebenarnya paling egois. Ayah, ibu, kakak. Apa kalian mau meninggalkanku? Aduh, gila. Ranran jatuh. Kalau tidak mati juga pasti luka. Ya, cepat, cepat. Bu, tadi aku hampir mati ketakutan. Ranran, tidak terluka di mana-mana, kan? Aku tidak apa-apa. Maaf, aku sudah buat kalian khawatir. Ah, ini bukan salahmu. Semuanya salah Shen Yu. Dia yang menghasut dan memecah belah. Di mana dia sekarang? Sudah pasti dia kabur karena takut dihukum. Takut kita akan memukulnya. Sungguh tidak tahu aturan. Dia menyakiti adik sendiri. Masih menghasut di sini. Pulang dan cari dia. Mungkin hanya perasaan saja. Kemampuanku tak pernah gagal. Tadi kenapa tidak langsung? Langsung habisi Shenran itu? Paman Yao. Kau tahu tidak? Shenran punya satu kemampuan. Dia bisa membuat orang lain mendengar isi hatinya. Apa? Isi hati? Tidak heran orang-orang keluarga Shen bisa terhipnotis olehnya. Nona besar, apa langkah kita selanjutnya? Sangat sederhana. Desak dia sampai ke ujung tanduk. Gali rahasianya. Manfaatkan dia. Kuasai keluarga Shen. Apakah Nona bermaksud menjadikan Shenran sebagai bidak? Semua anggota keluarga Shen adalah bidak-bidakku. Paman Yao, siapkan satu tim tentara bayaran. Selain itu, kumpulkan informasi hitam kedua keluarga ini. Keluarga MA di dunia politik. Keluarga Xie di dunia usaha. Semuanya terkait dengan Shenran. Orang-orang ini adalah sekutu Shenran di sekolah. Dengan suara hati yang dia gunakan dan taklukkan. Besok, dia pasti akan menyuruh orang-orang ini menyakitiku. Shenran yang licik. Sangat kejam sekali. Aku segera urus ini. Ingat, demi saham Zairan. Ketemu Shen Yu, harus sabar. Hah, tenang saja. Aku akan kasih dia satu kesempatan untuk minta maaf sambil berlutut. Sudah kuduga Shen Yu akan berlutut minta ampun. Lihat, bahkan makanan sudah disiapkan dari tadi. Dasar anak perempuan licik ini. Baru tahu mengibas ekor setelah dimarahi. Sudah, makan dulu. Siapa yang izinkan kalian makan di meja? Apa maksudmu? Makanan ini bukan disiapkan untuk kami. Makanan kalian ada di belakang. Apa? Makanan anjing. Makanan anjing. Kau. Makanan anjing. Kau. Sinyu. Kami ini kan keluargamu. Kau malah menyuruhku makan makanan anjing. Dasar brengsek. Awalnya aku ingin bersikap baik padamu. Tapi sekarang, kau memang pantas dimarahi. Kalau tak mau makan, pergi sana. Jangan kira aku tak tahu apa-apa. Semua kebutuhan sehari-hari kalian ditanggung oleh rekeningku. Shen Yu ini dulu untuk mendapatkan sedikit saja kasih sayangku. Sampai rela bersujud dan menyembah. Kenapa sekarang jadi orang lain? Ibu, ayah, janganlah marah pada kakak. Di tempatku, ada subtonik yang kusediakan. Untuk semua setiap hari. Aku akan ambilkan sekarang. Baik, lihat. Memang Zai Zai yang paling mengerti. Tahu menyayangi keluarga. Adik kita memang yang terbaik. Tidak seperti sebagian orang. Benar sekali. Tidak seperti sebagian orang. Tidak tahu balas budi. Masih berharap dapat kasih sayang ibu. Cih, sayangku. Kedepannya semua untuk Raran. Di kehidupan sebelumnya, mendengar kata-kata ini, pasti hatiku seperti disayat-sayat. Bersujud memohon. Bersujud memohon. Lalu menyerahkan segalanya. Tapi sekarang, aku hanya merasa ini menggelikan. Ibu, ayah, sayur sup sudah datang. Tetaplah jadi putri baik ibu. Setiap hari, semangkuk sup tonik. Belum pernah sekalipun terlewat. Hanya anak perempuan seperti ini, yang pantas menerima cinta kami. Ayo, ayo.
Minum sup, minum sup. Aduh. Sup ini. Kenapa sup ini baunya busuk? Ah ah. Ah ah. Bau. Ran. Bagaimana kamu merebus sup ini? Tante Wang. Bukannya sudah kusuruh kamu perhatikan apinya? Duh, Nona Gong. Aku mana bisa merebus sup? Biasanya, Nona besar Shayu. Diam-diam membantumu membuatnya. Hari ini Nona besar tidak mengurus. Makanya jadi bau. Ah, sup ini. Direbus oleh kakak. Ini. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Kalau saja Shayu yang memasak sup toniknya. Kenapa dia tidak pernah bilang? Benar-benar. Karena Nona besar ingin membantu. Nona kedua berbaur dengan keluarga Shen. Jadi dia dengan sukarela. Menyerahkan jasanya. Nona besar diam-diam. Mencintai keluarganya. Dasar gadis hina. Masih punya hati nurani. Mengingat kau cukup mengerti. Siapkan sup tonik. Lalu minta maaf pada Zai Zai. Lalu minta maaf pada Ran. Aku bisa memberimu satu kesempatan menebus. Tak perlu siapkan. Aku punya yang sudah siap. Cepat ambilkan. Ini. Ini. Shayu, apa yang kamu lakukan? Papa mau minum sup. Kenapa kamu bawa dua anjing? Betul. Memang minum sup. Sup kencing anjing. Ambil secukupnya yang diminum. Kamu ini, dasar binatang. Kau berani menyuruhku minum air seni anjing. Samyu, kau sungguh durhaka. Cepat minta maaf pada ayah. Kenapa orang tua melahirkan? Dasar anak tidak tahu balas budi. Menurutku, lebih cepat dikirim ke rumah sakit jiwa. Dasar binatang. Sampah. Selama bertahun-tahun ini, kalian makan milikku. Memakai barangku juga sudah kuabaikan. Berani berdirinya merebut tempat orang. Balik jadi tuan rumah. Paman Yao. Nona besar. Kalau orang-orang ini tidak tahu terima kasih, maka apa yang jadi hakku? Akan kuambil kembali semuanya. Omong kosong. Di dalam rumah ini, apa yang jadi milikmu? Ngapain kau? Kalian ngapain? Apa urusanmu? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Aduh, ini. Baju yang kau pakai. Dibayar dengan kartuku. Shenyu, tunggu saja nasibmu. Brengsek. Beraninya kau perlakukan kakakmu seperti ini. Kau pikir karena Paman Yao ada di sini, aku tidak berani menyentuhmu? Jam tanganmu, jaket, sepatu, semuanya salahku. Ayah. Kau ini anak perempuan. Apa salahnya mengeluarkan uang untuk keluarga? Lagian kau juga hanya beban. Nanti kau akan jadi budak di keluarga suami. Katamu benar. Tangkap semua orang ini. Hei, hentikan. Apa yang kau lakukan? Apa? Lepaskan aku. Aduh, lepaskan aku. Hentikan, hentikan. Bajuku rusak. Dasar binatang, kau benar-benar binatang. Nona, menurut catatan pembelanjaan, dia menggunakan uangmu untuk operasi implan payudara silikon. Ini, tidak bisa kuambil. Apa? Payudaramu palsu? Sudah 22 tahun aku merabanya. Bukankah begitu juga? Demi memuaskan nafsu binatangmu? Ah, sudahlah. Shayu, kau melakukan ini. Tidak takut kau ditimpa petir dan dapat balasan? Balasan. Katamu benar. Inilah balasan untuk kalian. Gila. Shayu benar-benar gila. Dasar anak setan. Selain menggunakan cara-cara hina seperti ini untuk cari perhatian, apalagi yang bisa kau lakukan? Jangan buru-buru. Pertunjukan bagus yang kusiapkan untukmu baru saja dimulai. Mulai hari ini, semua anggota keluarga Shen, perlakuan setara dengan anjing. Mulai hari ini, para anggota keluarga Shen, perlakuan sama seperti anjing. Apa? Kamu? Jangan pergi. Kamu wanita licik. Ayah, kamu baik-baik saja? Ayah baik-baik saja? Shayu ini keterlaluan sekali. Ayah kita sampai pingsan karena marah. Si breng kecil ini. Aku pasti akan membuatnya membayar mahal. Keluarga yang begitu harmonis, tapi malah dirusak oleh kakak sendiri. Sampai berantakan seperti ini. Sayangnya aku hanya anak angkat. Aku hanya bisa lebih sering menemani ayah dan ibu. Masih adikku Zairan yang paling mengerti.
Ayah tidak akan mengakui Shen Yu itu lagi. Hanya mengakui kamu. Benar. Ran. Dialah putri kandungku yang sebenarnya. Sedangkan Shen Yu. Kecuali dia menyerahkan sahamnya. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkannya. Kita harus memberi pelajaran pada Shen Yu ini. Demi mendapatkan cinta kita. Dia sudah keterlaluan. Perasaan terlahir kembali. Sungguh menyenangkan. Berhenti. Lihat kakak tidak tahu menyapa. Kemarin aku belum menghajarmu. Gatal kulitmu ya? Sudahlah. Aku tak akan mempermasalahkanmu. Rencana proyek-proyek ini. Malam ini harus selesai. Harus memastikan bulan ini. Laba berlipat ganda. Begitu ya? Baru begitu seharusnya. Asalkan kau bersikap baik. Nanti, aku masih boleh memanggilmu adik. Datang kasihan padamu. Kau ini siapa? Berani-beraninya memanggilku adik. Shenyu, kau berani melawanku? Baiklah. Mulai sekarang. Jangan harap aku akan memanggilmu adik lagi. Ada apa ini? Bukankah dulu Shenyu paling takut? Kalau aku tidak memanggilnya adik, di kehidupan sebelumnya, demi hubungan keluarga yang disebut-sebut ini. Aku membantu Shenlin menjadi jenius di dunia bisnis. Tapi akhirnya aku sendiri mati. Di air laut yang dingin. Di kehidupan ini aku tak akan bodoh lagi. Benar-benar mengira tanpa dirimu Shenyu. Aku tak bisa apa-apa. Pengembangan obat baru Shanghai Pharmaceutical. Investasi 10 miliar. Keuntungan berlipat ganda. Bagus-bagus. Proyek ini. Aku yang masukin. Nona, dokumennya sudah siap. Pengawalnya, sudah disiapkan di sekolah. Bagus. Jebakannya sudah dipasang. Tinggal menunggu Shenran terjebak sendiri. Mobil mewahku mana? Mak Wangku mana? Mak Wang. Mak Wang. Nona kedua. Nona kedua, Anda lupa? Mobil mewah dan Ibu Wang. Semuanya milik Nona besar. Sekarang dia tidak mau meminjamkannya pada Anda. Apa? Lalu bagaimana aku pergi sekolah? Nah, di sana masih ada satu. Ini. Shayu. Tunggu saja aku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ah, aduh. Ran, kamu kenapa? Kamu tidak enak badan? Jangan-jangan lagi-lagi si Jalan Shayu itu. Yang mengganggumu? Jangan salah sangka. Kakak itu, dia sangat baik kepadaku. Agar kakak bisa tetap di grup tari, aku tidak bisa mengungkapkan perbuatannya yang telah menindasku. Shayu bajingan itu ternyata menyiksa Ran. Apa pantas kau membalas kebaikan orang tua Pak Syam? Di kehidupan sebelumnya, hari ini, aku difitnah oleh Sheran. Jadi aib seluruh sekolah. Akhirnya diusir dari sekolah kejuruan. Reputasiku hancur. Kakak kenapa diam saja? Jangan-jangan karena kemarin memukul ayah ibu jadi merasa bersalah? Aku akan coba nasihatin mama papa. Jangan putus hubungan sama kakak. Apa? Shayu memukul orang tua kandungnya sendiri. Dia akan diusir dari keluarga Shen. Ah, layak banget. Dasar perempuan jahat ini dulu kan sering banget. Sok sombong pakai status dia. Sekarang karma datangkan. Ah, para mbak-mbak. Pokoknya si Shayu ini. Pasti diusir dari pabrik keluarga Shen. Tidak menurut kalian. Wajahnya sangat menyebalkan? Bukan cuma menyebalkan. Bahkan menjijikan. Dengan begini masih disebut bunga sekolah? Aku muntah. Ayo, kita lukai wajahnya. Buat balas dendam untuk Ranan.
Shan Yu, kau tidak bisa mengalahkanku. Shan Yu, biasanya kamu kan jago banget, berdandan jadi nona kaya. Sekarang kok, kayak anjing kehujanan gini. Kasihan banget deh kamu. Kamu bilang apa? Dipakai jadi pion. Gak sadar-sadar lagi. Dasar sok banget kamu. Kamu cuma lebih cantik, lebih pintar, jago nari dibanding aku. Bahkan dapat beasiswa penuh lagi. Selain semua ini, kamu mana bisa menyaingi aku? Gila Shayu gila. Cepat panggil polisi. Kenapa? Kok bisa begini? Shayu, aku pasti akan buat kamu mendekam di penjara. Di penjara. Di sini ada banyak kamera pengawas. Meski aku harus memukulmu sampai cacat, itu juga hanya membela diri. Kamera pengawas. Mana ada kamera pengawas? Dasar otakmu. Masih mau membela orang lain? Wajahmu sudah babak belur. Dia baik-baik saja. Bodoh. Kak, kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Tidak ada apa-apa. Dengan kekerasan. Penindasan. Ini semua salah paham. Shayu, jangan ganggu Raran. Beraninya lawan kami. Kau siapa? Jangan lupa. Biarpun aku, Shayu, diputuskan dari keluarga. Aku tetap pemegang saham grup Shen. Hanya dengan menginjak kaki. Bisa menghancurkan kalian. Kau pemegang saham grup Shen? Bodoh. Hukum waris saja tidak mengerti. Sok pamer gaya. Pergi kau. Kamu. Kau memang kejam. Kakak. 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 Jangan. Jangan. Siapa yang mau menolongku? Kakak pasti akan memukulku sampai mati. Shayu gila? Shayu sudah gila. Cepat panggil guru. Kamu benar. Aku memang gila. Ah, tolong aku. Hentikan. Shen Yu, kau memang biadab. Kakek Shen pasti. Begitukah caranya mendidikmu? Menyakiti saudara sendiri. Lebih buruk dari binatang. Kakak Xie Yuan. Tolong aku, tolong aku. Datang lagi satu. Dasar buta mata dan hati. Xie Yuan. Kekasih masa kecilku dari kehidupan sebelumnya. Dibuat oleh Shenran dengan pikiran terdalamnya. Ditaklukkan jadi anjing penjilat. Tangannya sendiri mendorongku ke jurang. Shen Yu, kamu tuli ya? Aku suruh kamu berhenti. Kamu pikir kamu siapa? OUC-8 berani-beraninya mengatur di hadapanku. Cepat hentikan. Lepaskan Raran sekarang. Aku akan membuatmu kehilanganku selamanya. Sudah kuduga. Kau paling takut kehilangan aku. Setiap kali kau selalu berlutut memohonku jangan pergi. Bodoh. Beraninya kau menolakku. Bukannya kau mau mati untuk Shenran? Ayo, tebas di sini. Lebih keras. Aku jamin kamu akan mati dalam 3 menit. Aneh sekali. Dulu setiap kali aku mengancam, Shen Yu pasti akan menyerah. Sekarang kenapa tidak mempan? Kamu tidak takut kehilanganku. Kalau begitu pergi jauh-jauh dariku. Wajahmu seperti kodok jelek. Sedikit saja aku melirik. Langsung mual. Kamu berani menganggapku jelek? Bukan menganggapmu jelek, tapi menganggapmu menjijikan. Kamu menggangguku. Di kehidupan sebelumnya aku tega menganggap orang seperti ini. Sebagai teman masa kecil. Benar-benar selera yang buruk. Shen Yu, kamu tamat. Guru sedang membawa Pak dan Ibu Shen ke sini untuk menuntut. Aku juga sudah menghubungi ayahku. Shayu, kau mengganggu Zai Zai. Masalah ini, kau harus membayarnya. Hari ini kejadiannya sudah besar. Meski tidak mengirimmu ke penjara anak, tetap akan kusuruh kau pergi ke sekolah teknik. Kalau begitu aku ingin lihat, apakah kalian benar-benar bisa. Para siswa sekalian, semua orang pergi ke ruang kepala sekolah. Ganti seragam sekolah. Ibu dan ayah. Wah, putriku sayang. Wajahmu, nak, ini ulah Shen Yu. Ya, pasti dia. Xiao Yuan.
Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dasar kurang ajar berani menyentuh anakku. Aku akan menghabisi nyawamu. Ibu Shen. Aku ini orangnya. Suka mendendam. Kemarin aku sudah menghajar suamimu. Hari ini aku juga tidak keberatan menghajarmu. Dasar binatang kecil. Aku adalah ibumu kandung. Bahkan aku pun mau kau pukul? Hanya seorang ibu biologis biasa. Jangan sok merasa. Seolah kau penguasa mutlak. Yang bisa semena-mena padaku. Jangan lupa. Sebulan lagi. Hubungan kita putus untuk selamanya. Aku melahirkanmu dulu. Lebih baik aku melahirkan anjing. Anjingmu yang baik itu. Ada di sampingmu. Kamu. Ibu. Kakak bagaimana bisa? Memanggilku anjing. Cukup. Kalian kalau tidak bisa mengurus anak. Aku gantikan urus. Shayu. Wajah titingku. Apakah kau yang menggoresnya? Begitu pula dengan Yuan kami. Kau juga mengganggunya. Benar. Wajah putrimu. Aku yang menggoresnya. Putramu. Juga sudah kuhardik. Kurang ajar. Yuan adalah teman masa kecilmu. Kau bahkan lebih buruk dari binatang. Aku pasti akan memasuk kamu ke penjara. Aku pasti akan memasuk kamu ke penjara. Memaksa orang tak bersalah. Perundungan sekolah. Orang yang harusnya dipenjara adalah kalian. Omong kosong. Salah besar. Semuanya, semuanya. Tenanglah, semua. Aku ini punya rekaman. Ada CCTV, kenapa tidak bilang dari tadi? Cepat putar. Aku ingin lihat. Dasar jalan kecil. Bagaimana dia mengganggu Titing. Samyu, bukannya kau biasanya pandai sekali berpura-pura jadi nona kaya. Sekarang kenapa? Jadi seperti anjing kehujanan. Ini. Keluarga MA. Bisa punya sampah sepertimu. Dipakai sebagai tumbal tapi tidak sadar. Ayah, aku tahu salah. Aku tidak berani lagi. Shayu, dasar psikopat. Kakek Shen memang. Begini caranya mendidikmu? Menyakiti saudara sendiri. Lebih buruk dari binatang. Ikut campur urusan orang. Tampaknya. Ini semuanya salah paham. Pak Shen, Ibu Shen. Kita. Salah paham. Salah paham apa? Tidak lihat Ran saya. Sudah dipukul? Tapi hal ini. Dari awal sampai akhir. Semuanya dipicu Ran. Semuanya dipicu Ran. Bukan aku. Omong kosong. Itu jelas Shenyu. Dasar bajingan kecil ini. Sengaja menjebak putriku. Benar. Sampah seperti dia pantas diusir. Dikirim ke sekolah teknik. Jadilah ayam seumur hidup. Sudah lama dengar pasangan Pak Shen. Lebih sayang anak angkat daripada anak kandung. Sekarang baru kulihat. Ternyata benar begitu. Papa mama terlalu baik hati. Kakak malah menghancurkan wajah Ting Ting. Semuanya tercakar habis. Hah, pindah sekolah saja tidak cukup. Masalah hari ini. Walaupun anak saya Titing memang berbuat salah duluan. Tapi siapa yang mengizinkan si gadis ini melukai wajahnya? Kalau begitu, Tuan MA, apa pendapatmu? Hei 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 Tuan Emma. Hei hei. Balas dendam. Aku mau wajah Shayu hancur. Hancur total. Aku tidak keberatan. Anak perempuan seperti ini. Nanti tidak akan berani muncul di depan umum. Pak MA. Mulai. Baik. Kalian yang bilang sendiri. Hei jangan, Pak MA. Tidak boleh, Pak MA. Tunggu. Hadirin sekalian. Saat kau bersikap terlalu agresif. Apa kau lupa sesuatu? Kota Jiangcheng ini dulu adalah wilayah kekuasaan kakekku. Awas. Kalian ini siapa? Kalian ini siapa? Keluar. Ini kan kantor kepala sekolah. Bukan tempat untuk kalian berbuat semaunya. Mereka adalah tentara bayaran yang kudatangkan dari medan perang. Hanya patuh padaku. Hormat pada nona besar. Semua orang dengarkan. Siapa berani lancang di hadapanku? Hajar mulutnya. Siap. Sangat keterlaluan. Kakak mengancam ayah ibu. Sudahlah. Paman Xie dan Paman MA. Kalian kan orang-orang penting. Shen Yu. Jangan kira kami takut padamu. Semua yang hadir di sini. Siapa yang bakal cacat? Bagimu juga tidak baik. Balas kekerasan dengan kekerasan. Bagimu juga akan berakhir buruk. Apa yang kalian katakan benar. Hajar kalian sampai mati. Memang tidak worth it. Karena kamu sudah tahu. Leroh dan minta maaf. Pergi ke sekolah teknik. Jadi, selain para tentara bayaran ini, aku sudah menyiapkan hadiah
Untuk kalian. Apa ini? Buka dan lihatlah. Di dalam sini, ada rahasia kelam keluarga Muxie. Aku jamin, cuma satu yang bocor. Keluarga Xiemyu pasti binasa. 4. Penyesuaian. 1. Kondisi dasar keluarga Xie. Keluarga Xie dengan Xie Yuan, laki-laki, 32 tahun, nomor KTP, 2042511882050725356, sebagai inti, anggota Xie Xuan, adik Xie Tian, laki-laki, 30 tahun, nomor KTP, 20425119840508546, menjalankan bisnis legal seperti kontraktor, namun sebenarnya digunakan sebagai kedok untuk kegiatan ilegal dan jaringan hubungan gelap. Ini ternyata. Semuanya benar. Ayah, jangan sampai kamu ditakuti oleh keluarga Shen. Dia cuma salah satu orang yang ngejar-ngejar aku. Dia pasti tidak berani. Kamu pukul aku. Aku hampir tidak sabar untuk memukulmu sampai mati. Nona, maafkan kelancanganku barusan. Anakku ini memang tidak punya otak. Kamu, jangan ambil hati. Sudah berani menggangguku. Hanya dengan 2 tamparan. Kau pikir bisa begitu saja? Kau kira aku Shenyu? Ini tidak marah? Nona, aku tahu salah. Aku rela menyerahkan saham keluarga Si. Sebesar 30%. Tanpa syarat. 30%. Lausi, kamu gila. Saham 30%. Dia pantas menerimanya? Tenanglah. Paling-paling, aku akan memberi Senyu lebih banyak kesempatan untuk minta maaf. Aku bersumpah. Dia hanya perlu berlutut dan memohon padaku. Aku pasti akan memaafkannya. Anak durhaka. Apa sebenarnya kesalahanku? Kau masih belum mengerti. Di hadapan nona besar. Kau bahkan bukan apa-apa. Kau masih berani mengandalkan jasa masa lalu. Omong kosong. Hari ini aku akan menghajarmu. Klan Xie pasti akan binasa. Klan Xie. Aku tahu aku salah. Nona muda, anak laki-lakiku ini sangat bodoh. 30% saham. Aku pasti akan menyerahkannya dengan kedua tangan. Mengingat almarhum kakekku. Dan hubungan baiknya denganmu. Untuk hal yang terjadi hari ini. Terima kasih, Nona muda. Kakak mendapatkan saham klan Xiemyu. Pasti akan memberikan kepada ayah dan ibu. Usir dia. Cari cara untuk menangani si imut ini. Jangan biarkan dia menjadi besar. Aku tahu. Tapi keluarga M aku tidak takut. Keluarga MA turun-temurun berkecimpung di politik. Aku tidak percaya. Kau bisa menemukan skandal kami. Aku memang tidak punya skandal keluarga MA. Kalau begitu jangan salahkan Emma Lawson. Berurusan dengan keluarga Shen kalian. Baru saja sudah berakhir. Mas Hi, koreksi sedikit. Shen Yu sekarang, dengan keluarga Shenku, sudah tidak ada hubungannya lagi. Wah, tadi masih panggil ibu sayang. Sekarang sudah tidak ada hubungannya. Bukannya ini ulahmu? Memukul Ranan. Bahkan kalau keluarga Xie bisa memaafkanmu. Aku akan buat kau mendekam di penjara selamanya. Si tua bangka. Kau berani menghina nona besar sekali lagi. Aku akan mencabik mulutmu. Kau. Jangan mendekat. Maju lagi. Aku teriak pelecehan. Sayang. MAC. Kau tahu kenapa? Aku menghajar Emma Ting. Tidak menyentuh Xie Yuan? Karena menurutku, keluarga Emma kalian dibandingkan dengan keluarga Xie. Lebih mudah diatur. Aku ini orangnya. Suka mengincar yang lemah. Omong kosong. Kau tahu tidak keluarga Emma kami. Peringkatnya tinggi di dunia politik. Sama sekali bukan seperti keluarga Xie. Si orang kaya baru. Tak ada bandingannya. Keluarga kami, keluarga Si, memang tak sehebat keluarga MA. Dari sudut pandang kalian, harta memang tak bisa menandingi kekuasaan. Tapi dari sudut pandangku, harta adalah milik sendiri. Kekuasaan adalah pemberian orang lain. Apa maksudmu? Dasar otak udang. Buka dokumen di hadapanmu. Apa? Jiangnan punya penguasa baru. Kita malah sama sekali tidak tahu. Keluarga Emma kalian mengira di Jiangcheng sedang di puncak kejayaan. Tak disangka, sudah lama dijebak. Tunggu saja atasan datang. Pasti kau akan dihukum karena kejahatan tidak hormat. Kau, bagaimana kau tahu semua kabar ini? Jangan-jangan kau pikir kakekku di Jiangcheng berkeliaran selama 62 tahun
Hanya mengandalkan nekat saja. Nona besar, bisakah kau selamatkan aku? Bisa, tapi aku ini orang yang sangat menjunjung tinggi keadilan. Anak perempuan durhaka. Minta maaf pada Nona besar. Lain kali Nona besar suruh kau makan. Kau tidak boleh ragu-ragu. Aku tidak mau. Kak Yu, maaf. Nona besar, mulai sekarang, setiap perkataanmu, semua sumber daya keluarga MA, boleh kau gunakan. Nah, baru begitu. Adikku yang baik. Selanjutnya, aku akan menghitung semuanya denganmu. Kakak menjadi sangat menakutkan. Bahkan kedua paman tidak bisa menahannya. Ayah dan ibu, pasti juga tidak bisa mengendalikannya lagi. Di masa depan, seluruh keluarga kita akan ditindasnya sampai mati. Ranran jangan takut. Ayah dan ibu di sini bersamamu. Sayangku, meskipun kamu menggunakan cara-cara picik, mengancam keluarga Xie dan keluarga MA, tapi terhadapku juga tidak mempan. Hari ini, aku harus membuatmu membayarnya. Kau masih punya cara apa lagi? Kepala sekolah Wang, keluarkan perempuan hina ini. Buatku. Tolong jangan persulit aku. Mana berani aku. Kalau begitu, keluarga Shen akan tarik saham. Nanti, lihat bagaimana kau jelaskan pada Dewan Direksi. Nyonya Shen, aku. Mana berani aku. Tapi, ibu sebagai wali mereka berdua, ibu berhak memilih satu. Pindah sekolah. Sungguh, bagus sekali. Aku putuskan untuk mengirim Shayu ke sekolah teknik, biar dia seumur hidup terpuruk di lapisan terbawah. Ibu Shen, kau kejam sekali. Kalau Nona besar masuk sekolah teknik, hidupnya akan hancur. Bi benar, itu tempat terburuk sekota. Hamil, penghinaan, sudah biasa kulihat. Sayang sekali. Seandainya kakek Shen hidup lebih lama 2 tahun, Nona besar Shen ini pasti akan melesat tinggi. Tapi sekarang, malah akan dihancurkan oleh ibunya sendiri. Ibu tidak boleh melakukan ini. Prestasi kakak, juara pertama di seluruh sekolah, dikirim ke sekolah teknik, bisa menghancurkan hidupnya. Ranran, hatimu terlalu baik. Hari ini, Mama akan membelamu. Benar, Ranran. Ada ayah dan ibu di sini. Ini, dia tidak akan berani mengganggumu lagi. Hehehe. Yah. Beraninya kau memukulku. Nona besar sudah bilang. Tidak ada yang boleh lancang. Dasar binatang kecil. Shen Yu, kendalikan orangmu. Dia berani memukulku. Apa masalahnya kau dipukul? Kau percaya tidak percaya? Hari ini, aku tidak hanya tidak akan pindah sekolah. Shen Yu bahkan akan mempermalukanmu di depan seluruh sekolah. Shen Ran harus meminta maaf di depan seluruh sekolah. Minta maaf padaku. Kau menyuruh Ranran meminta maaf padamu. Kau menyuruh Ranran meminta maaf padamu. Kau menyuruh Ranran meminta maaf padamu. Kau gila apa? Benar. Kami adalah walimu. Berhak menentukan nasibmu. Kepala sekolah Wang. Permintaanku sudah didengar, kan? Laksanakan. Biarkan aku yang urus. Teman sekelas Shayu. Maaf, aku tidak bisa membantu. Kau akan setuju. Lihatlah. Apa ini? Apa? Ini. Ini adalah waktu. Murid itu melompat. Kau, bagaimana kau tahu hal ini? Bagaimana kau tahu soal ini? Yang aku ketahui, masih banyak lagi. Kok bisa begini? Tidak mungkin. Bahkan kepala sekolah pun menyerah. 2 dokumen. Serangkaian angka. Tepat cocok dengan yang di sini. 3 kekuatan. Nona besar ini pikirannya sangat teliti. Sangat menakutkan. Inilah keunggulan terlahir kembali. Peristiwa hari ini. Aku sudah siapkan caranya. Bisa urus? Bisa. Aku urus sekarang. Tuan Shen, Nyonya Shen. Permohonan pindah sekolah Shen Yu. Selain itu, karena Shen Ran sengaja memancing keributan, menimbulkan masalah, dia akan mendapat hukuman berat. Apa? Apa katamu? Kepala sekolah Wang. Kau gila? Kau tahu akibatnya menghadapi keluarga Shen? Aku sudah putuskan. Antara Shen Ran minta maaf secara terbuka, atau aku pecat dia. Pergi ke sekolah teknik. Hah, soal siswa yang lompat dari gedung. Jangan sampai bocor. Kok bisa begini? Kok bisa begini? Sebenarnya apa yang Nona besar lakukan? Sampai-sampai bisa membuat kepala sekolah membayar harga setinggi ini. Merencanakan strategi di dalam tenda. Memastikan kemenangan dari jarak ribuan mil. Menentukan kemenangan dari jarak ribuan mil. Aku salut. Benar-benar salut.
Aku jelas-jelas tidak melakukan kesalahan apapun. Kakak harus menginjak-injakku sampai mati? Lebih baik aku mati saja. Tidak boleh. Zairan, tenang saja. Ibu akan melindungimu. Untung ada ibu di sini. Ibu yang terbaik. Kepala Sekolah Wang. Cara kamu menangani hal ini. Aku tidak setuju. Kamu seperti ini. Keluarga Shen kami akan menarik saham. Kecuali teman sekelas Shayu. Berjanji tidak akan menuntut. Kalau tidak, aku sama sekali tidak akan kompromi. Sayang, kamu masih bengong apa? Cepat berdamai. Minta kepala sekolah Wang menarik kembali hukumannya. Pergi sana, kamu. Ibu, kamu tidak apa-apa, kamu. Dasar kamu si imut. Apa kamu masih manusia? Bahkan ibu kandungmu sendiri. Berani kamu layangkan tangan. Kakak, kamu benar-benar keterlaluan. Ibu hanya menginginkan seorang. Cuma berdamai aja kok. Barusan saat mau menghukumku. Kenapa kamu tidak berdamai saja? Aku. Aku karena panik jadi lupa. Kebetulan. Aku juga lupa. Aku pergi dulu. Ingat surat Shenran. Introspeksi diri yang mendalam. Teman sekelas Shen Yu, tenang saja. Untuk sampah masyarakat seperti ini. Sekali-kali tidak akan mentolerir. Ah, nona besar. 30% saham. Besok akan diantarkan. Mengerti? Hehehehe. Pak Xie. Shen Yu masih terlalu muda. 30% saham itu. Bagaimana kalau dialihkan ke saya dulu? Saya akan memegangnya untuknya sementara. Lupakan saja. Dasar buta dan dungu. Bahkan gadis suci. Keturunan Shen yang asli. Kau tidak akui. Malah menyayangi anak. Sopir itu. Benar. Keluarga Shen seperti ini. Dalam 3 tahun, pasti runtuh. Jangan ngomong sembarangan. Hei, hei. Kalian semua bukan orang baik. Masa sih? Aku benar-benar salah. Ayah, ibu. Kalian baik-baik saja? Baik, baik. Anakku sayang. Ibu baik-baik saja. Syukurlah kalau baik-baik saja. Hari ini, muka keluarga Shen kita. Memalukan keluarga. Adikku sayang. Takut sekali masuk sekolah teknik ya. Kalau kakak benar-benar rela. Tidak apa aku yang masuk sekolah teknik. Shenran, kau ini orang macam apa? Aku tahu sangat jelas. Jangan pura-pura suci di hadapanku. Kakak, aku kan adikmu. Kenapa kau harus mengirimku? Anggap saja sebagai musuh. Mungkin ada kesalahpahaman. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai lawan. Di mataku kau hanya seekor serangga yang bisa diinjak. Kapan saja kau. Sekarang, minta maaf padaku. Atau, tidak usah. Aku minta maaf sekarang.